bahwa setiap hari tubuh kita berpotensi mengalami kerusakan sel yang bisa memicu kanker? Penyakit mematikan ini sebenarnya adalah hasil dari pemberontakan sel-sel tubuh yang rusak dan tumbuh di luar kendali. Prosesnya dimulai diam-diam, sering tanpa gejala, hingga akhirnya terdeteksi saat sudah stadium lanjut. Tapi ada kabar baik nih, kanker bukanlah takdir. Dengan memahami bagaimana sel normal berubah menjadi ganas melalui tahapan inisiasi, promosi, progresi, dan metastasis, kita bisa mengambil langkah pencegahan yang tepat. Setiap tahap memberikan kesempatan untuk menghentikan perkembangan kanker, terutama jika deteksi sejak dini. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari kanker? Kanker atau karsinogenesis adalah proses terbentuknya sel-sel ganas akibat pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali. Hal ini terjadi karena mekanisme pengendalian pembelahan sel dan kematian sel atau apoptosis mengalami kerusakan. Proses ini terdiri dari 4 fase utama, yaitu inisiasi, promosi, progresi, dan metastasis. Apa yang bisa menyebabkan kerusakan itu? Pertama, sinar matahari langsung atau sinar UV. Ini bisa merusak sel kulit dan menyebabkan kanker kulit. Kedua, zat kimia berbahaya seperti asap rokok atau bahan kimia industri. Ini bisa merusak organ dalam seperti paru-paru. Dan ketiga, ada virus, misalnya HPV yang bisa sebabkan kanker serviks atau hepatitis yang bisa sebabkan kanker hati. Dan keempat, ada dari faktor dalam tubuh seperti peradangan lama atau hormon yang tidak seimbang. Jadi, banyak hal yang bisa menyebabkan kanker, tapi sebagian besar bisa dicegah dengan hidup sehat dan menghindari hal-hal yang berisiko. Teori inisiasi kanker. Nah, fase ini merupakan tahap awal karsinogenesis di mana terjadinya mutasi genetik pada DNA sel akibat paparan karsinogen. Nah, mutasi ini juga itu mengubah struktur gen yang mengatur pertumbuhan dan pembelahan sel, tetapi belum langsung menyebabkan kanker. Sel ini juga itu mengalami inisiasi belum menunjukkan gejala dan dapat tetap dorman, tidak aktif selama bertahun-tahun. Namun, jika terpapar faktor pendorong, sel ini dapat berkembang menjadi kanker. Salah satu contohnya itu paparan sinar UV menyebabkan mutasi DNA pada sel kulit, memicu inisiasi kanker kulit. Zat kimia dalam rokok merusak DNA sel paru-paru menjadi awal kanker paru-paru. Fase promosi. Di fase ini, sel yang sebelumnya udah rusak mulai tumbuh lebih cepat karena terpengaruh faktor promotor. Apa itu faktor promotor? Misalnya, peradangan kronis, paparan bahan kimia berbahaya seperti asap rokok atau alkohol, hormon yang tidak seimbang, dan gaya hidup yang tidak sehat kayak obesitas atau jarang olahraga. Tapi tenang, fase promosi ini belum menjadi kanker ganas loh, masih bisa kita cegah kalau kita menghentikan pemicunya. Tapi kalau terus dibiarkan, sel abnormal bisa berkembang menjadi tumor ganas. Inilah yang disebut fase progresi. Jadi, sel yang rusak bisa berubah menjadi sel jahat yang terus tumbuh dan makin sulit untuk dihentikan. Mereka bahkan bisa membuat pembuluh darah sendiri loh, biar bisa makan dan hidup secara terus-menerus. Lebih parahnya lagi, mereka bisa sembunyi dari sistem imun. Jadi, tubuh kita tidak sadar kalau ada yang salah. Padahal, tubuh kita punya pelindung seperti sistem imun dan gen pengawas di dalam sel. Tugasnya mengecek jika ada sel yang rusak terus diperbaiki atau dimatikan jika sudah terlalu bahaya. Sekarang kita masuk pada teori metastasis. Metastasis adalah penyebaran sel kanker dari tumor asal ke organ lain dan membentuk tumor baru. Proses ini membuat kanker lebih berbahaya dan sulit untuk diobati. Sel kanker bisa menyebar melalui pembuluh darah, misalnya kanker paru ke hati, sistem getah bening, misalnya kanker payudara ke kelenjar getah bening, dan jaringan sekitarnya, misalnya kanker ovarium ke rongga perut.
Proses metastasis ini dimulai pada saat sel kanker menembus jaringan sekitar, masuk ke pembuluh darah, bertahan dalam aliran darah, lalu menempel dan tumbuh di organ lain. Faktor seperti enzim perusak jaringan dan lingkungan yang mendukung mempercepat penyebaran ini. Contohnya, kanker payudara sering menyebar ke tulang, paru-paru, atau otak karena sel kanker menemukan tempat yang cocok untuk tumbuh di sana. Nah, kesimpulannya itu proses kanker dimulai dari inisiasi mutasi DNA yang dipicu oleh karsinogen, kemudian berkembang melalui promosi stimulasi pertumbuhan sel abnormal. Nah, jika tidak dicegah, sel ini akan mengalami progresi menjadi ganas dan akhirnya metastasi. Teori ini menekankan bahwa pencegahan paparan karsinogen dan promotor sejak dini sangat penting untuk menghambat perkembangan kanker sebelum menjadi stadium lanjut yang sulit diobati.